kembali lagi dengan saya, Sherly Amanda Gani. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai MAKP. Apa sih MAKP itu? Simak terus ya. Nah, jadi MAKP adalah metode asuhan keperawatan profesional. MAKP sendiri adalah suatu sistem yang memungkinkan perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan termasuk lingkungan untuk menopang pemberian asuhan tersebut. Untuk jenisnya, MAKP ini terbagi ke 4 jenis, yaitu yang pertama fungsional, kemudian yang kedua kasus, yang ketiga tim, dan yang terakhir primer. Untuk video kali ini, saya akan membahas khusus metode primer. Jadi, metode primer ini adalah metode penugasan di mana satu orang perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien, mulai pasien masuk sampai keluar rumah sakit. Wah, coba dibayangin tuh, gimana satu orang perawat bisa merawat pasien 24 jam, apa nggak capek ya? Nah, jadi perawat yang menggunakan metode primer ini biasanya disebut perawat primer. Perawat primer ini bertanggung jawab untuk mengadakan komunikasi dan koordinasi dalam merencanakan asuhan keperawatan dan juga akan membuat rencana pulang klien. Untuk kelebihan dan kekurangannya apa sih? Jadi kelebihannya sendiri adalah bersifat kontinuitas dan komprehensif. Kemudian perawat primer mendapatkan akuntabilitas yang tinggi terhadap hasil dan memungkinkan pengembangan diri. Lalu pasien merasa dimanusiakan karena terpenuhinya kebutuhan secara individu. Dan yang terakhir, asuhan yang diberikan bermutu tinggi serta pelayanannya optimal. Lalu untuk kekurangannya, hanya dapat dilakukan oleh perawat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai. Jadi perawat primer ini guys, harus memiliki kriteria asertif, kemudian self-direction, kemampuan mengambil keputusan yang tepat, kemudian penuh pertimbangan menguasai keperawatan, serta mampu berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu. Disiplin ilmu itu maksudnya apa sih, Sar? Nah, jadi disiplin ilmu itu ada dokter, kemudian kepala ruang, lalu sarana RS, serta perawat dari shift sore, shift malam, dan jika diperlukan shift siang juga. Nah, maksudnya apa sih? Jadi perawat primer ini akan merawat pasien selama 24 jam dari pasien masuk rumah sakit sampai pasien keluar rumah sakit. Nah, tentunya untuk merawat pasien ini tidaklah sendirian. Perawat primer akan berkoordinasi dengan ilmu-ilmu disiplin ini dengan tenaga kesehatan yang lain untuk merencanakan asuhan keperawatan dari pasien tersebut. Nah, bisa dibayangkan nggak kalau misalnya jadi perawat primer, berarti harus pintar nih koordinasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi kalian apa mau jadi perawat primer? Berminat nggak? Terus coba komen di bawah apakah metode primer ini dapat digunakan di Indonesia. Karena setahu saya untuk metode primer ini masih jarang digunakan di Indonesia. Baik, kayaknya sampai situ dulu ya penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah teori yang saya jelaskan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel saya. Dadah, terima kasih.